Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ya, termasuk belajar ya, belajar tentang tumbuh kembang anak, belajar tentang cara melatih anak selama di rumah, memaksimalkan latihan ya. Eh, ya mencari ilmu kembali gitu ya, nggak ada kata terlambat untuk kita ya sebagai orang tua ya untuk membersamai tumbuh kembang mereka ya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini membuahkan hasil yang baik gitu ya. Tidak lepas dari kesalahan ya, namanya manusia, tapi sebaik-baik yang bersalah itu yang bisa memperbaiki lagi, memaksimalkan kembali potensi kita sebagai orang tua untuk melatih anak ya, untuk memaksimalkan potensinya si anak gitu ya Bun. Untuk malam hari ini yang akan kita bahas adalah masih di refleks primitif ya. Ini bagian ketiga ya. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Kalau kemarin sepertinya sudah sampai selesai belum ya? Saya lupa. Ya, oke, nanti coba kita cek kembali. Tapi untuk memulainya, saya lanjut dulu ya, Bun, dari yang kemarin. Nanti kalau sudah selesai dan waktunya masih, kita bisa merefresh sebelumnya, ya. Oke, yang pertama kali yang akan kita bahas adalah protective response, atau ini refleks yang ada seumur hidup, yang harus ada seumur hidup ya. Refleks ini ada pada bayi mulai usia 6 bulan sampai seumur hidup ya. Jadi kalau refleks-refleks yang lain itu harus hilang, tapi kalau untuk refleks yang satu ini, respon protektif ya, itu tidak boleh hilang, alias harus ada seumur hidup. Karena apa? Karena sebagai perlindungan ya. Cara memeriksanya, refleks ini dengan memposisikan bayi duduk, lalu didorong secara tiba-tiba ke arah depan, arah samping kanan atau samping kiri atau belakang. Maka respon normal yang dimunculkan bayi akan menyangga tubuhnya dengan meluruskan kedua tangannya. Ya, jadi kalau kita refleksnya bagus ya Bun, kayak mau jatuh otomatis tangan kita menyangga ya, menyangga agar kepala itu tidak sampai terbentur atau kepala itu jangan sampai jatuh ke bawah. Maksudnya ke eh, ya nyungsep gitu ya. Kita punya pertahanan ya, refleks tangan itu menahan. Nah, itu harus ada. Kalau nggak ada, ya yang terjadi langsung nyungsep ya, maksudnya kepalanya terus terbentur atau apa. Nah, jadi untuk menjaga tegaknya kepala itu adalah sebuah refleks ya, sebuah refleks. Jadi dan ini mulai muncul di usia 6 bulan saat bayi mulai duduk. Itu sudah mulai muncul ya refleks ini ya, refleks primitif yang satu ini ya. Nah, paham ya Bun? Ini contohnya gambarnya ketika anak mau jatuh, otomatis kan tangannya ini jatuh ke belakang, tangannya menyangga tubuhnya kan ya. Tangannya menyangga tubuhnya, kepalanya berusaha untuk tidak tidak jatuh gitu ya. Kepalanya berusaha untuk bangkitnya. Nah, itu adalah sebuah refleks. Jadi ketika anak jatuh terus berdiri itu suatu refleks gitu ya. Tidak tidak malah tiduran gitu ya. Apalagi jatuhnya di tempat yang kotor ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah lateral head writing ya. Jadi refleks ini ada pada bayi usia 6 sampai 8 bulan dan sampai seumur hidup. Jadi dia berusaha untuk menjaga keseimbangan kepalanya supaya tetap di tengah. Cara memeriksa refleks ini dengan mengangkat bayi setinggi pinggang, lalu memiringkan bayi ke arah kanan atau kiri. Nah, respon normalnya bayi akan tetap tegak. Nah, jadi dia akan berusaha menjaga kepalanya supaya di tengah ya, tidak ikut miring kepalanya ya. Waktu waktu kepalanya dimiringkan,
si anak ini tidak miring ya, tidak ikut miring kepalanya, tapi tetap menjaga kelurusan ya, kelurusan dari kepala. Oke, selanjutnya ya. Galan refleks ya. Galan refleks ini ada pada bayi usia 3 sampai 9 bulan ya. Lokasinya ini dengan bayi ditengkurapkan, lalu diberikan rangsangan benda tumpul pada para vertebra. Para vertebra itu di bagian tepi tulang belakang ya. Mulai dari tulang dada sampai tulang ekor. Maka bayi akan bereaksi melengkung saat saat disentuh pada sisi yang sama. Jadi cara mengeceknya seperti ini ya. Ketika disentuh bagian tepi tulang belakang ya, bagian kanan atau kiri boleh bebas ya. Nah, kalau disentuh bagian kanan, maka bayi nanti akan melengkung ke kanan. Kalau disentuh bagian kiri, bayi juga akan melengkung ke kiri. Ya, seperti itu. Terus refleks ini penting saat proses kelahiran bayi. Ya. Jadi ini membantu ya Bun. Bayi lahir itu sangat membantu ya. Jika refleks ini tidak terintegrasi dengan baik, maka kemungkinan akan mengalami gangguan postur seperti skoliosis. Jadi si anak ini ada bengkok ya di tulang belakangnya. Tidak lurus pada tulang pelvisnya. Pelvis itu bokong ya, bagian bokongnya. Terus nyeri pada pinggang ya karena bengkok. Jadi bisa membuat nyeri ya. Terus gangguan pencernaan kronis ya, entah itu gangguan yang penting gangguan pencernaan ya Bu, entah itu dispepsia dan lain sebagainya ya. Terus penurunan koordinasi tubuh bagian bawah dan sulit jalan ya, nyeri dan tekanan pada kakinya. Jadi karena berkaitan dengan tulang belakang, si anak ini bisa mengalami banyak gangguan ya. Dan biasanya anak tuh sering ngompol ya. Mudah beser ya. Si anak ini ngompolan, dia kayak kurang terasa ya, nggak atau yang ngompol ya, dia nggak kerasa kalau mau pipis begitu ya. Itu refleksnya masih belum bekerja. Terintegrasi masih. Nah, cara ngetes galan refleks itu seperti ini. Anak disuruh untuk tengkurap posisi merangkak gitu ya. Nah, nanti terus disentuh bagian tepi kanan atau ke tepi kiri dari tulang belakang. Nah, nanti dia akan meleok ke kanan atau meleok ke kiri tergantung tekanan yang diberikan di mana ya. Di garis gitu aja. Nah, ya ini kalau masih ada kemungkinan anak masih belum terintegrasi refleksnya gitu ya. Kalau bagian kanan di garis gitu ya, dia masih melenggok ke kanan, ya artinya refleksnya masih ada gitu ya. Harus terintegrasi. Kalau masih ada tapi belum terintegrasi ya, nanti anak biasanya ada skoliosisnya atau antara ini loh tulang belikat ya Bun. Tulang belikat itu kayak skapula ya, bagian belakang itu tidak simetris ya antara kanan dan kiri gitu. Nah, untuk latihannya bagaimana? Latihannya seperti ini ya Bun. Jadi setelah tertutup tangannya terus terbuka tangan dan kakinya. Ini dilakukan selama 10 kali hitungan ya. Jadi hitung tertutup 1,
terus buka lagi, tutup lagi 2, buka lagi, tutup lagi 3, buka lagi gitu ya. Nah, boleh seperti itu. Ya. Selanjutnya, sucking reflex ya. Sucking reflex ini ada pada bayi baru lahir sampai usia 3 bulan. Jadi 0 sampai 3 bulan ini ada. Nah, cara memeriksanya refleks ini dengan memasukkan jari atau kempeng ya ke dalam mulut bayi. Maka secara otomatis bayi akan menghisap benda atau jari yang kita masukkan ke dalam mulutnya secara ritmik dan terkoordinasi dengan pernapasan dan proses menelan. Pernah nggak Bun ngecek anak kita yang waktu masih bayi usia 0 sampai 3 bulan tuh kita masukkan jari kita terus dikenyot gitu ya. Dikenyotnya kayak kenyot ritmik gitu ya. Itu refleks ya, itu gerak refleks. Jadi untuk survive ya, bayi ini dibekali ketika lahir itu dibekali refleks itu supaya bayi ini bisa survive ya. Bayangkan kalau dia nggak ada refleksnya, nggak ada refleks menelan. Dan ketika menelan sering tersedak, otomatis nutrisi yang masuk itu kan kurang ya, karena tidak dibantu dengan refleks. Bayi itu kan masih belum bisa berpikir ya Bun, karena masih semua gerakan masih tidak dia sadari. Artinya semua gerakan masih gerak refleks ya, sehingga kalau refleksnya tidak ada, maka bayi ini sulit ya untuk survive gitu ya. Termasuk juga apa namanya tumbuh kembangnya nanti akan mengalami masalah begitu. Jika refleks ini tidak muncul atau responnya kurang, bayi akan mudah tersedak saat minum dan akan bermasalah dengan makanan yang dia makan ya. Jadi karena refleks menelannya tidak terintegrasi atau nggak muncul ya, biasanya bayi ini atau seiring dengan perkembangan usianya mudah tersedak, mudah keselak ya. Minum minum ataupun makan itu mudah keselak gitu ya Bun. Atau muntah atau tidak bisa menelan atau koordinasi antara nafas sama menelan itu masih kesulitan, akan akhirnya tersedak gitu ya. Seperti itu. Ini namanya sucking reflex ya. Selanjutnya Landau reflex ya. Nah, untuk Landau reflex ini muncul pada usia 4 sampai 5 bulan hingga 1 tahun ya. Lokasinya ada di level brainstem atau batang otak. Cara memeriksanya, posisikan bayi tengkurap, lalu support dengan kedua tangan, bagian dada dan perut. Ya. Maka anak akan meregangkan kepala, leher, dada, dan sendi selangkangannya. Refleks ini diperlukan untuk perkembangan postur. Ya. Jadi biasanya kalau refleks ini tidak ada, ya posturnya atau tidak terintegrasi, posturnya bengkok atau bungkuk gitu ya Bun. Karena ada kelemahan otot ya di bagian punggungnya. Tanda refleks ini belum terintegrasi dengan baik ditandai dengan kelemahan tonus pada tubuhnya ya, tonus otot. Ototnya lembek, massa ototnya kurang ya. Kesulitan mengkoordinasikan anggota gerak atas dan bawah saat melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi keempat anggota gerak. Termasuk juga aktivitas bersepeda ya. Aktivitas bersepeda itu kan menggerakkan ya Bun, antara tangan, kaki, mata. Nah, bagi yang kesulitan bersepeda ya, nah biasanya masih nih refleksnya. Atau saat kita ajak anak untuk menirukan gerakan menyilangkan kaki atau menggerakkan kedua tangannya ya dikombinasi dengan gerakan kakinya masih kesulitan. Nah, biasanya si anak ini masih ada refleks-refleks primitif yang belum terintegrasi. Begitu ya, Bun.
perkembangan juga lambat, tidak merangkak saat fase perkembangan. Nah, biasanya fase merangkaknya dilewatin ya, sehingga tidak terbentuk koordinasi skill atau keterampilan koordinasi antara keempat anggota gerak. Kalau merangkak itu kan kedua tangan, kedua kaki kerja gitu ya Bun. Mesti maju jalannya kan satu-satu ya, tangan, kaki satu-satu bergantian gitu ya. Nah, kalau masih apa namanya si anak ini atau bahkan tidak bisa merangkak ya karena tidak muncul refleksnya, ya kesulitan untuk hal-hal yang lain termasuk juga koordinasi geraknya begitu ya Bun. Nah, selanjutnya untuk mengetes landau refleks seperti apa ya. Nah, kaki tidak anak diposisikan tengkurap seperti ini ya. Terus kaki dan tangannya diminta untuk diangkat begitu ya dan dihitung ya sampai 10 ya. Itu tes landau. Nah, latihan supaya terintegrasi refleksnya ya. Bantu posisikan anak secara benar. Orang tua bisa memberikan support pada bagian lengan dan dada, lalu menekan pada bagian tungkainya. Jadi ditekan aja tungkainya gitu ya. Apakah si anak ini masih bertahan apa namanya? Bertahan dengan tangannya yang diangkat ataukah ikut turun ya. Nah, itu cara mengetesnya, gitu ya, Bun. Atau cara exercise yang melatihnya. Gitu. Selanjutnya, yang ke-16 adalah starter reflex. Ya. Hampir sama dengan moro reflex. Bayi dikagetin atau dililing. Dililing itu bahasa Jawa ya, Bun. Maka akan meluruskan kedua lengannya. Ya. Kayak kaget gitu loh, Bun. Ya. Refleks ini ada pada bayi mulai usia 4 bulan sampai seumur hidup. Cara memeriksa berikan rangsangan berupa suara atau visual secara tiba-tiba, maka secara otomatis bayi akan meluruskan semua anggota geraknya. Ya, jadi kalau refleks ini masih belum terintegrasi, ya biasanya ada latah-latahnya, ekolalia ya. Ekolalia itu membeo. Ditanya, kamu sudah makan belum? Sudah makan belum ya? Jadi menirukan apa namanya apa yang ditanyakan gitu ya. Misalkan eh, bagus, tolong ambilkan apa gitu ya. Nah, atau ditanya sudah sarapan belum? Jawabnya juga sudah sarapan belum? Jadi kayak menirukan biasanya atau latah itu ya kayak kita kagetin dia juga mengucapkan hal yang sama cilukba kayak gitu ya. Jadi kayak latah gitu ya Bun. Nah, menirukan. Nah itu biasanya eh, belum terintegrasi refleksnya gitu. Oke, kesimpulannya gerak refleks primitif adalah gerak refleks yang normal ada pada bayi ya. Gerak refleks primitif berfungsi sebagai gerak pengantar bagi bayi untuk bisa melakukan gerakan secara sadar di bawah kendali otak, kayak berjalan, merangkak, terus makan. Nah, itu kan kita dengan leluasa menggerakkan anggota tubuh kita ya, merespon dengan benar ya. Tetapi kalau gerak refleks ini masih ada, justru akan menghambat perkembangan anak ya. Seiring pertumbuhan bayi, gerak refleks harus hilang ya, diganti gerak sadar yang berpusat di otak ya kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan sering ya pun saya sampaikan untuk gerak refleks sendiri berpusatnya di level brainstem atau batang otak.
ataupun di level spinal cord ya, tulang belakang ya. Jadi belum nggak ada ceritanya refleks primitif itu di otak atau berpusat di otak, nggak ada ya. Adanya kalau di otak itu sudah sadar, gerakan yang dilakukan sudah sadar ya, bisa mengendalikan sepenuhnya gitu ya. Jika di usia perkembangan bayi refleks primitif masih melekat atau masih tertahan, maka gerak refleks ini justru akan menghambat tumbuh kembang anak. Gerak refleks yang masih muncul, yang harusnya sudah hilang pada anak akan menghambat aktivitas dan berdampak pada perilaku. Jadi anak-anak memunculkan perilaku maladaptif ya. Perilaku maladaptif yang seperti apa? Ya dia mudah tantrum, tidak bisa mentolerir kesalahan, jadi pengennya perfect gitu ya. Dia kalau tidak puas menyakiti diri atau self abuse ya. Dia terkadang juga ketawa sendiri, terus ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu perilaku maladaptif atau stimming. Nah, atau dia melepas baju di tempat umum. Nah, itu kan tidak adaptif ya. Oh, ini tempatnya di tempat umum harusnya aku nggak boleh terlihat. Nah, tapi dia malah melepas baju di depan umum. Nah, ini kan kurang pas begitu ya. Karena dia masih masih belum bisa mengendalikan dirinya begitu ya. Otaknya masih perlu banyak latihan. Oke, ada yang mau sampai sini sudah jelas ya Bun terkait dengan refleks primitif ya. Ada pertanyaan nih dari Bunda Dwi ya. Kanan kiri gimana Bun? Kan tulang belakang ada di tengah. Oh iya. Di sampingnya tulang belakang Bun ya, para vertebra ya. Para vertebra itu di sampingnya pas ya, sampingnya tulang belakang kan. Tulang belakang itu di bagian tengah gitu ya. Nah, itu di samping-sampingnya. Kita ngeceknya begitu ya. Ngeceknya bukan pas di tengahnya. Yang di garis itu bukan pas di tengahnya, tetapi di sampingnya tulang belakang itu. Nah, nanti anak itu meresponnya bagaimana? Apakah dia masih ada refleksnya atau tidak gitu ya. Kalau masih ada ya nanti diintegrasikan. Biasanya kalau anak-anak yang mengalami tonus otot yang lemah, kontrol posturalnya lemah ya, biasanya dia juga masih ada refleks apa ini refleks yang terakhir nih, landau refleksnya kurang begitu ya Bun, atau belum terintegrasi. Ya, mungkin dari materi ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum jelas dari materi Bun? Ada? Ada yang mau tanya? Ada nggak Bun? Paham semua ya? Yang dari refleks primitif yang dari kemarin itu sudah mulai paham belum, Bun? Refleks primitif yang sebelum ini, ya, sebelum-sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham semua ya? Ini sudah untuk routing reflex juga supporting reflex juga sudah, primary stepping juga sudah, neck writing ini sudah belum ya? Neck writing, TLR. Nah, ini juga bagian dari kontrol postural yang lemah ya. Tonic labyrinthine reflex. Ini kayaknya sudah saya pernah terangkan ya terkait dengan refleks ini ya. Oh, dari Bunda Dwi, kalau misal masih ini Bunda. Oh, ini dari Bunda Dwi ya. Bun, ini wajib nggak wajib Bun, tidak wajib dicek ya. Terus Bun, aku mau tanya tentang ekolalia. Jadi aku harus ngajarin Dimas
Gimana ya Bun terkait materi malam ini barusan Bunda sampaikan. Oh ya, nggih. Ya, oke. Nah, jadi terkait dengan refleks primitif ini ya, saya ingin menunjukkan ya Bun bahwa eh, tidak terintegrasinya refleks ini memunculkan memunculkan eh, apa namanya perilaku-perilaku atau menghambat tumbuh kembang anak yang mungkin di usia 5 tahun sudah bisa melompat dengan berbagai macam gaya gitu ya, tetapi masih belajar lompat. Nah, itu kan tertinggal gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena kemungkinan besar masih ada refleks primitif yang tertahan gitu ya. Nah, bisa dilihat di anak-anak Bunda sekalian ya. Nanti mungkin boleh juga dicek kan apakah masih ada atau enggak ya. Jadi sebetulnya tidak wajib ya Bun untuk mengecek satu persatu, itu enggak wajib. Cuman sebagai pembuktian aja ya bahwa refleks ini masih ada karena anaknya masih banyak gangguan atau masih perlu diberikan stimulasi gitu ya. Nah, stimulasi ini fungsinya supaya mengintegrasikan ya refleks-refleks yang masih tertahan ini menjadi gerak sadar di bawah kendali otak anak gitu ya, Bun. Nah, apakah apa namanya Bunda Jatuh tadi Bunda Lili ya, ekolalia gitu ya. Nah, ekolalia ini cara melatihnya bagaimana? Ya karena tadi ekolalia atau latah itu ya eh, merupakan merupakan eh, refleks primitif yang masih tertahan yaitu starter reflex ya yang mengakibatkan ekolalia, maka cara melatihnya atau mengintegrasikannya supaya dia meskipun ditanya ataupun dikagetin dia nggak latah lagi, dia nggak ekolalia lagi, ya kita latih Bun. Latihnya seperti apa ya? Jadi apa yang sudah Bunda lakukan itu ya dengan mematangkan sistem sensori ya, itu artinya berusaha untuk mengintegrasikan refleks-refleks ini secara sadar, maksudnya di bawah kendali otak ya, yang awalnya gerakan refleks ini muncul dan apa yang dilakukan anak gerakannya tidak sadar ya, kayak Bun anak saya kok sering ketawa sendiri ya, anak saya kok sering apa namanya bicara-bicara sendiri ya, atau tadi termasuk juga ekolalia tadi ya. Nah, dia melakukan seperti itu karena tidak sadar ya karena masih ada refleks gerak tidak sadar. Maka yang perlu kita lakukan adalah membawa refleks ini terintegrasi dengan baik gitu ya di bawah kendali otak sehingga ketika ditanya contohnya ya kamu sudah makan belum ya dia berpikir ya bukan menirukan yang terjadi gitu ya dia berpikir kalau oh aku harus menjawab sudah atau belum bukan mengulang pertanyaan nah itu yang dilakukan anak gitu ya. Nah, seperti yang sudah Bunda lakukan yaitu menerapkan metode sensori integrasi gitu ya. Yang sudah kita latih ya. Itu pada dasarnya mengintegrasikan refleks primitif jadi gerak sadar begitu ya, Bun. Dan kalaupun tadi pertanyaan Bunda Dwi ya, kalaupun Bunda mau mengecek dengan atau melatih dengan latihan yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir terkait dengan refleks primitif, boleh juga ya. Hanya saja ini mungkin sedikit membosankan ya bagi anak gitu ya karena nggak ada variasi mainan di sini bermainnya unsur-unsur bermainnya kurang gitu ya sehingga anak kurang apa ya kurang tertarik mungkin ya nah kayak contohnya latihan yang seperti ini nah ini kan anak untuk anak-anak kan kurang tertarik begitu ya nah jadi bisa kita eh, apa namanya alokasikan atau kita latihkan dengan latihan-latihan yang lain gitu ya yang seperti permainan tapi masih dalam bentuk apa namanya masih dalam bentuk
terapi, gitu ya. Play terapi namanya, bermain gitu ya. Nah, begitu ya Bun untuk penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada lagi? Sudah paham ya Bun terkait dengan refleks primitif ya? Yang Bunda dapatkan apa? Atau insight baru apa yang Bunda dapatkan dari belajar refleks primitif ini, gitu ya? Ada yang mau mengungkapkan apa yang diketahui dari belajar beberapa kali pertemuan terkait dengan refleks primitif ini? Ada? Monggo silahkan. Saya pengen tahu sampai seberapa jauh Bunda sekarang ini memahami, begitu ya Bun? Ayo silahkan, ada yang mau mewakili? Ini yang hadir ada 8 orang ya, Bunda Dewi, Bunda Diana, Bunda Jatuh, Bunda Dwi, Bunda Husna, Bunda Lili, Bunda Nike, dan Bunda Uriati. Ada yang mau mewakili, contohnya gini, Bun, setelah saya baca refleks, saya tahu ternyata anak saya itu refleksnya yang ini masih tertahan gitu ya, atau belum terintegrasi, sehingga saya latih ini untuk mengintegrasi refleks anak saya. Nah, bisa juga itu kan bagian dari pemahaman yang Bunda telah belajar beberapa kali pertemuan terkait dengan refleks primitif gitu. Ada? Oh, ini ada ya. Bun, Silahkan, 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 Bun. kalau Al usia 6 tahun, terus tapi Iya. kadang-kadang masih sulit membedakan tangan kanan tangan kiri itu masuk ke refleks primitif atau bukan ya? Oke. Jadi ini memang apa ya, Bun, untuk pengembangannya ya atau apa istilahnya itu dampak dari refleks primitif yang masih tertahan itu banyak banget ya, Bun. Banyak banget kelihatannya gitu ya atau yang terlihat atau gejalanya yang muncul entah itu dari segi kemampuan anak untuk bicara termasuk juga membedakan kanan kiri terkait dengan visual persepsinya kalau kanan kiri itu visual persepsinya dan segala macam gangguan ataupun kesulitan pada anak untuk mengontrol ya tidak tidak paham dengan instruksi ataupun dan segala macam gejala itu manifestasi dari refleks primitif yang masih tertahan. Nah, sebetulnya tidak hanya satu atau dua aja. Wah, ini berarti landau refleksnya masih kurang atau belum terintegrasi. Terus tidak hanya landau aja, kemungkinan besar masih ada refleks-refleks yang lain. Contohnya ya, anak nggak bisa megang pensil dengan benar. Kemungkinan besar itu akibat dari refleks palmar grace refleksnya eh, masih tertahan ya, sehingga kemampuan motorik halusnya menjadi kurang. Nah, sekarang kalau kita lihat di anak-anak kita, apakah masih ada anak-anak yang kesulitan untuk melakukan aktivitas yang menggunakan motorik halus? Seperti apa motorik halusnya? Seperti meronce, menulis, menggunting, menempel, mencocok, terus memanipulasi benda-benda kecil, bermain plastisin, melipat. Nah, jadi semua aktivitas yang menggunakan jari jemari kita itu adalah motorik halus. Nah, ada nggak yang masih kesulitan? Kalau masih ada, artinya refleksnya kemungkinan masih ada. Ya. Kalau yang tadi Bunda tanyakan terkait dengan membedakan kanan kiri, belum bisa. Nah, itu bagian manifestasi dari beberapa refleks primitif terutama ya untuk persepsi visualnya ya. Persepsi visualnya ini kaitannya dengan preakademiknya gitu ya.
kemampuan anak untuk belajar, ya. Apa namanya, tidak bisa spesifik refleks satu gitu, belum bisa ditentukan gitu ya Bun, tetapi memang ini biasanya rentetan ya, jadi kayak integral. Integral itu anak-anaknya dari ini, anaknya dari ini, anaknya dari refleks ini, nah jadi efek samping yang jauh gitu ya, 7 turunan dari refleks yang itu ya. Jadi masih masih ada Bun, refleksnya masih ada yang belum matang gitu ya. Nah, nanti banyak latihan terkait dengan kemampuan visual persepsi, kognitifnya, sehingga si anak itu mulai bisa membedakan eh, apa namanya, bentuk, ukuran, terus jumlah, termasuk juga kanan ataupun kiri ya, preposisi gitu. Itu Bun. Jadi banyak juga ya ininya dampaknya ya, Miss. Iya betul, dampaknya banyak Bun. Nggak cuma satu refleks, tapi mungkin dari beberapa refleks yang tergabung. Baik, Miss. Makasih, Miss, infonya. Ya, sama-sama. Dari Bunda Dwi, intinya ini hanya pengetahuan saja ya Bun. Untuk memperbaikinya sebenarnya yang latihan-latihan kemarin yang Bunda Nur kasihkan. Iya, iya Bun ya. Jadi Bunda bisa mengetahui, oh ternyata ada ya refleks primitif yang masih tertahan, yang harusnya hilang tapi masih ada. Nah, selain pengetahuan nanti Bunda juga bisa mempraktekkan ya. Jadi apa yang tadi sudah latihan-latihan, exercise-nya ya terkait dengan refleks ini gitu ya, boleh dilatihkan. Boleh dilatihkan atau bisa juga melakukan latihan-latihan yang kemarin sudah saya share berikan gitu ya. Kalau Nisa rutin latihannya yang masuk mulut ya Bun. Ye, bisa Bun. Routing refleks ya bisa masuk mulut, bisa oral motor ya. Jadi yang terkait dengan mulut ya. Terus Bun, dari 16 refleks ini ada tidak Bun anak yang tidak ada refleks prioritas saat bayinya? Dan ini berekor sekali. Iya betul ya. Jadi bagi anak-anak yang tidak muncul refleks primitifnya, ini kerjanya double jadinya. Harusnya dimunculkan tapi nggak muncul. Harusnya diintegrasikan tapi yang mau diintegrasikan apa? Karena untuk membawa si anak ini ke tumbuh kembang yang baik, fasilitatornya nggak ada gitu ya. Yang untuk survive-nya kurang gitu ya. Nah, tapi untuk anak-anak yang mungkin ya prematur gitu ya, Bun. Prematur itu sebelum atau sekitar 7 bulan ya eh, dilahirkan gitu ya. Artinya saat refleks primitif yang harusnya sudah matang di usia 34 minggu, tapi bayi ini belum sampai mencapai kematangan refleks udah dilahirkan, begitu ya. Dan untuk stimulasinya juga kurang. Akhirnya apalagi nggak ada pengecekan refleks, sehingga tidak terdeteksi secara cepat ya masalah-masalah bahwa bayi ini butuh diberikan stimulasi intens atau enggak ya, atau sudah sehat, atau sudah baik bayinya, kondisinya, atau butuh diberikan stimulasi. Ya, ini yang biasa ngecek biasanya dokter anak, ya kan Bun? Kalau Bunda mungkin habis lahiran, habis sesar gitu ya, entah itu sesar ataupun normal, biasanya kan diperiksa ya sama dokter anak ya Bun. Nah, dokter anak itu memeriksa refleks primitifnya ya. Apakah ada ketidaknormalan pada bayi ya. Nah, itu bisa dideteksi dari refleks-refleks yang muncul gitu ya atau tidak muncul. Biasanya kalau ada refleks yang tidak muncul, bayi ini bermasalah gitu ya. Entah dia nggak mau minum ASI, nggak mau ngenyot, atau dia bilirubin tinggi gitu ya. Nah, biasanya kalau bilirubin tinggi ini ada inflamasi atau peradangan ya di bagian otaknya ya. Sehingga kemungkinan besar
kalau sampai parah ya, nanti akan menjadi tumbuh kembangnya terganggu ya, gangguan tumbuh kembang. Begitu ya, Bun. Ya, biasanya ADHD atau gangguan-gangguan perilaku atau gangguan tumbuh kembang yang lain gitu ya. Karena bilirubin tinggi yang menyebabkan metabolisme dalam tubuh juga terganggu dan akhirnya perkembangan juga akan terhambat. Begitu, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan refleks primitif ya? Ada? Paham semua ya, Bun? Paham semua ya? Oke, Insya Allah, silahkan. Miss. Oh, ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan tugasnya juga tidak apa-apa. Kemarin tugasnya sudah saya share. Ada yang kesulitan nggak, Bun? Tugasnya. Ya, ini eh, sekalian saya sampaikan ya untuk terkait dengan tugasnya ya. Ini ada satu lagi. Bun, saya baru tahu refleks sekarang, Bun. Saya juga baca buku yang dari Bunda yang penerapan SI. Nggak paham apa hubungannya dengan yang refleks dengan latihan. Ya, sekarang sudah paham ya, Bun? Tapi Bun, kok bidan-bidan pas lahiran nggak bilang ya ini refleksnya lengkap atau tidak? Ya, Bunda tanya ya. Ya, hampir semua dokter ataupun bidan itu entah bidannya paham atau enggak saya juga enggak yang begitu tahu juga ya. Nah, tapi kalau dokter memang harusnya karena dia mengecek harusnya paham. Nah, biasanya kalau nggak disampaikan ya mungkin sudah beres atau sudah bagus bayinya gitu ya. Nah, kalau ada yang disampaikan biasanya ada masalah. Bun, ini kok nggak mau nyusu bayinya? Coba dicek refleksnya, routing refleksnya muncul nggak gitu ya. Ketika dicek untuk palmar Krebs refleksnya, tangannya si dokter ataupun tangannya terapis ngecek ini di telapak tangannya kok nggak menggenggam, ya berarti refleksnya nggak muncul. Kalau begitu kemungkinan ada masalah, entah itu di bagian mana. Nah, nanti kalau mau disuruh pulang biasanya diberitahu, Bun ini nanti distimulasi begini begitu ya, gitu. Contohnya kalau dokternya baik, nah, dokternya biasanya mereka juga kerjasama dengan terapis gitu ya. Nanti boleh Bun distimulasi di sini atau dilakukan apa gitu ya. Biasanya berpesan kalau memang bayinya ini kurang sehat atau nggak sehat begitu. Iya, Bun. Ya. Bunda bisa tanya, Bunda bisa tanya kalau memang nggak ada, dok bayi saya sehat nggak dok? Gitu boleh tanya. Ya. Mau tanya bagaimana Bun? Sayangnya juga tidak paham. Oh ya, ada mau program hamil lagi nggak Bun? Kalau program hamil lagi kan berarti sudah sudah tahu ya. Besok bisa ngecek. Kalau dulu mungkin belum paham ya, ya mau ditanyakan apa orang nggak paham gitu ya. Nah sekarang udah paham. Kalau mau hamil lagi boleh ya silahkan. Bun, untuk latihan saya merasa semakin kesini semakin susah. Oh, kenapa ya? Ada masalah apa? Ya. eh iya. Oh iya. Ada masalah apa, Bun? Susahnya gimana susahnya? Yang di mananya gitu ya. Nah, nanti bisa ditanyakan kembali ya. Oh, loncat. Oh, gitu ya. Ya, kalau belum bisa loncat, nanti eh, cukup di ke depan dulu nggak apa-apa Bun ya. Karena kan terkadang anak yang sudah dilatih itu sudah mulai perkembangan, sudah mulai ada kelihatan gitu ya.
Nah, itu bisa ditingkatkan lagi ke tahap selanjutnya. Tetapi kalau anak masih apa namanya, masih di tahap melompat maju, ya berarti latihannya itu dulu kalau belum bisa gitu ya. Jadi tidak harus apa ya, saklek mengikuti tugas-tugas yang saya berikan. Terkadang kan untuk mengejar waktu ya Bun. Nanti kalau saya nggak nambah tugas, nanti Bunda setelah ikut homeschooling nggak banyak ilmu gitu ya, nggak banyak orientasi untuk latihan gitu ya. Untuk saat ini misalkan si anak belum bisa aktivitas atau tugas yang sebelumnya, nggak apa-apa gitu ya. Nanti bisa dilatihkan lagi, nggak apa-apa. Tapi ini saya berikan tugas baru itu fungsinya biar Bunda nanti kaya akan referensi terkait dengan melatih anak ya. Mungkin tujuannya hampir-hampir sama, kayak mungkin mematangkan vestibular, mematangkan proprioceptif, hanya saja aktivitas yang bisa kita berikan pada anak itu ada banyak sekali gitu ya. Nanti kalau selesai homeschooling bisa dijadikan referensi ya untuk latihan di rumah begitu. Mm-mm. Ya, merangkak sama wheelbarrow juga belum bisa. Nggih, nggak apa-apa Bu, nanti boleh dilatihkan lagi ya. Yang untuk misalkan yang saya tugas dari saya yang baru belum bisa, nanti bisa dilakukan tugas-tugas yang sebelumnya nggak apa-apa, gitu ya Bun. Kan untuk misalkan untuk yang lain sudah bisa, ya biar mengikuti. Misalkan bisa belum bisa nggak apa-apa, nanti diulang-ulang dulu boleh, gitu ya Bun. Hmm. Ya, ya nanti biar bisa dijadikan referensi gitu ya, Bun. Ya, jatuh ya. Setuju, Miss. Bisa berlaku digunakan latihan kalau sekolah sudah selesai. Ya, bagus ya. Memang begitu ya, Bun, tujuannya supaya banyak referensi. Oke. Nah, sekarang mungkin sedikit saya terangkan lagi ya terkait dengan tugasnya. Mungkin ada bunda-bunda yang masih kebingungan gitu ya untuk tugas-tugasnya. Ini sekilas aja ya. Eh untuk tugas yang baru ya, kelompok A ini terkait dengan sensori motornya, lompat ke samping kanan, samping kiri sebanyak 5 kali. Adapun bagi anak-anak yang masih taraf atau tahap lompat maju, ya boleh dilatih ulang gitu ya. Eh, Tahapan melompat diulang kembali, mulai dari di atas trampolin atau di atas jempol, dari ketinggian tertentu, berpindah tempat ya, terus apa namanya di lantai ya, itu silakan dilatihkan kembali gitu. Memang lama Bun, saya aja memang ketika melatih anak-anak untuk lompat ya, itu 3 bulan itu belum bisa lompat. Padahal apa ya, sering setiap kali datang selalu saya latih melompat. Tetapi selama 3 bulan lebih gitu ya, itu pun juga belum bisa melompat. Apalagi baru 2 minggu atau baru 1 bulan ya, belum bisa melompat, sangat-sangat wajar gitu ya. Tapi kan nanti kalau saya nggak nambah-nambah, Bunda cuma taunya bisa melompat maju aja gitu ya, melompat ke samping kanan nggak dapat gitu, gitu ya Bun. Nanti kalau udah bisa melompat maju boleh dicoba lompat samping kanan. Untuk stimulasi taktil ya, taktilnya apa namanya dimatangkan ya. Terus melangkah dengan kaki bergantian pada hopscotch. Jadi cuma melangkah aja. Eh, Disusun beberapa hopscotch ya. Misalkan 5 ya. Anak diminta untuk melangkah kanan kiri. Nggak melompat tapi melangkah aja sambil memindah bola. Berapa? Ya 5 kalau bisa tahap awal gitu ya. Kalau belum bisa 3 juga nggak apa-apa ya. Itu yang pertama. Terus untuk yang kelompok B di
komponen sensori motornya lompat zigzag sambil memindah bola. Jadi susunan dari hopscotch-nya, susunan dari hula hoop-nya itu disusun secara zigzag, ya Bun. Atau tidak pakai hula hoop, pakai ban bekas juga boleh, gitu ya. Cuman untuk ketinggiannya biasanya lebih tinggi ya untuk ban bekas ya, tidak kayak hopscotch yang tipis gitu. Ya, tentu sambil memindah bola ya Bun, 5 aja nggak apa-apa ya. Terus menendang bola sambil berlari sejauh 5 meter ya. Nanti ini bisa dikerjakannya di lapangan ya. Selanjutnya melompat. Melompatnya dengan satu kaki sebanyak 3 kali lompatan ya. Kalau orang-orang kampung dulu zaman saya kecil gitu ya Bun, itu sukanya main engklek gitu ya. Engklek itu mungkin sebutan di masing-masing daerah berbeda ya Bun. Apa namanya, jalan satu kaki sambil memindah pecahan genteng gitu ya. Ya itu. Nah, nanti mungkin bisa di apa ya, saya buatkan videonya bagi yang memang menghendaki begitu ya. Selanjutnya untuk yang C, untuk kelompok C, sensori motornya ya, melompat dengan satu kaki tapi sebanyak 5 kali ya. Adapun kayak Mas Ivan tadi yang mungkin masih belum bisa melompat satu kaki atau masih belum bisa berdiri dengan satu kaki, artinya kalau berdiri belum bisa apalagi untuk melompat ya, kemungkinan kan masih sulit ya untuk menjaga keseimbangan satu kaki tidak bergerak kan masih kesulitan ya, berarti ya nggak usah sambil melompat ya, berdirinya latihannya berdiri satu kaki dulu nggak apa-apa ya, sampai dihitung sampai mungkin 10 kali hitungan. Selanjutnya membuat pesawat terbang dengan satu kaki diangkat, dihitung 10 kali gitu ya. Nah, ini latihan keseimbangan atau vestibularnya dilatih. Selanjutnya mendorong tembok sebanyak 10 kali hitungannya. Jadi di sini yang terpenting posisi kaki agak jauh dari tembok ya, sekitar 40 cm dari tembok ya. Terus yang bekerja adalah sikunya, tangannya, lengannya ya. Lengannya atau sikunya menekuk dan lurus gitu ya. Sehingga tekanan itu ada di bagian sendi, bahu, sendi, siku dan sendi pergelangan tangan ya. Ada penekanan di situ. Fungsinya untuk apa? Itu untuk menstimulasi sensori proprioseptifnya. Biar apa? Biar anak semakin aware. Berat gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya untuk motorik halusnya, memindah air spon ya. Jadi meremas sponnya yang dari kanan ke kiri ya. Memindah airnya menggunakan busa atau menggunakan spon itu untuk diremas ya. Itu fungsinya untuk banyak hal ya terkait dengan penguatan otot bagian jari-jarinya, terus apa namanya, proprioseptifnya, penekanan pada sendi-sendi yang kecil-kecil gitu. Selanjutnya bermain finger painting, melukis tapi dengan jari jemari ya, kayak di Ipin Upin. Jelaskan panjang kali lebar, Bunda saya pikir udah paham ya, mengecatnya dengan tangan. Oke, selanjutnya kelompok B, menancapkan tusuk gigi pada pelepah pisang ya. Jadi kayak mencocok
tapi menggunakan tusuk gigi ya Bun. Pelepah pisang ini bisa juga diganti dengan apa namanya eh, kayak busa tapi yang untuk bunga itu loh Bun. Paham ya? Nah, itu juga bisa. Terus mengunci pintu atau memasang morbaut atau bisa juga lepas tutup botol ya. Mengunci pintu kan menggunakan apa namanya? Jari jempol dan jari telunjuk. Cara memegang kuncinya kan juga berbeda. Nah, ini merupakan salah satu fungsi tangan ya. Selanjutnya menggunting garis lurus, lengkung, dan geometri. Kemampuan mengguntingnya sudah sampai di mana ya? Nanti bisa dicek bahan. Untuk yang kelompok C, merangkai karet gelang. Ya. Jadi nanti bundanya bisa mengajarkannya, terus melatihnya ya. Dan selanjutnya menggambar orang. Ya, ini menggambar orang itu tidak hanya sekedar lingkaran, kasih garis, kaki, tangan, apa namanya, dan segala anggota tubuh gitu ya. Nah, tetapi memang harus lebih jeli lagi ya standarnya ya. Ada matanya, ada hidungnya, mulutnya, telinganya, rambutnya, meskipun meskipun gambarnya jelek nggak apa-apa, tapi komplit ya. Artinya si anak itu bisa mengetahui keadaan dirinya. Oh, aku punya tangan dua, aku punya mata dua, kanan dan kiri, aku punya hidung, aku punya mulut, ya, ada gigi-giginya, contohnya gitu ya. Terus ada telinganya kanan dan kiri. Nah, anak bisa menggambar kalau dia sudah sadar dengan apa yang dia miliki. Oh, aku juga punya ini, aku juga punya ini, anggota tubuh yang lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi, oh ya, terkait dengan menggambar. Jadi kalau nanti Bunda mendapati anak kok menggambarnya masih masih belum pas ya, kok nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada telinganya. Nah, dia berarti kemungkinan belum sadar dengan kondisi tubuhnya, belum aware dengan dirinya, gitu ya. Oke, selanjutnya oral motor ya. Oral motor ini silahkan dilatihkan ya. Mulai dari menjulurkan lidah ke depan, ke samping kanan, samping kiri, ke atas, ke bawah, ya untuk melatih ya. Ini kaitannya dengan vestibular ya Bun, bukan hanya sekedar apa namanya otot mulut aja, tetapi kaitannya dengan vestibular untuk menggerakkan lidah, menggerakkan apa namanya bibir ya, oral motor gitu ya. Nah, itu apa namanya kalau vestibularnya masih sulit ya, masih belum matang, ya berarti masih kesulitan ya. Komponennya masih kesulitan. Kadang kan dijumpai, pun anak saya kok nggak bisa niup ya, padahal cuman hal niup aja kan sederhana gitu ya. Tapi kok belum bisa ya. Nah, itu artinya vestibularnya juga harus dimatangkan dulu ya. Terus pasas mulut ya, meniup ya, menyebutkan hewan. Mana ini? Menyebutkan hewan, nama-nama hewan. Terus eh masih di oral motor sama ya, kalau oral motornya sama ya Bun. Gitu. Oke. Untuk aktivitas fungsionalnya, membereskan mainan yang kelompok A ya. Membereskan mainan ya, dibantu boleh ya. Karena membantu itu pada dasarnya memberi contoh ya. Jangan kita menyuruh-nyuruh anak tanpa diberikan contohnya. Ayo itu dibersihkan, ayo. Kita enggak ngapa-ngapain. Coba apa namanya? Latihan yang lain contohnya pukul bolanya, pukul gitu ya. Cuman kita apa namanya nggak membantu kalau anak kesulitan, cuma memberikan instruksi aja dan berharap anak bisa mandiri atau melakukan sendiri.
Kalau nggak bisa melakukan ya sudah, nggak ada bantuan, nggak ada treatment. Nah, itu artinya ya nggak melatih itu namanya ya. Harus dibimbing ya. Kalau anak belum bisa diajari bahkan dibantu full maksimal nggak apa-apa. Karena itu pun juga akan memberikan manfaat pada anak meskipun dibantu full. Tapi anak berproses, dia akan belajar ya, belajar oh ternyata gerakannya begini ya. Oh, nah jadi meskipun dia tidak secara langsung bisa, tapi tetap berproses gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk melatihnya atau membersamainya. Begitu ya, Bun. Nah, selanjutnya menerapkan personal hygiene. Ya. Personal hygiene ini bersih-bersih, ya, bersih-bersih perawatan dirinya. Mulai dari gosok gigi, cuci tangan, terus apa namanya, cuci muka. Nah, ini merawat dirinya, gitu ya. Perawatan kebersihan dirinya ya. Potong kuku, tapi kalau untuk anak-anak mungkin masih kesulitan ya untuk memotong kukunya, nanti bisa dibantu sama ibu gitu ya. Yang kalau dalam hal ini seperti yang standar aja ya Bun, ajari anak untuk gosok gigi sebelum tidur kayak gitu ya. Terus cuci tangan sebelum makan atau setelah makan. Nah, itu personal hygiene. Kalau untuk kelompok B, aktivitas fungsionalnya memakai baju atas ya. Bisa nggak ya memakai baju sendiri? Kalau syukur-syukur bisa pakai baju bawah ya bagus ya. Memakai baju atas bawah, terus menyapu ya. Itu untuk latihan loh. Tidak hanya sekedar membantu orang tua aja, tetapi latihan, penerapan cara dia memegang sapu tuh udah kuat atau belum, benar atau enggak cara mengayunkan gagang sapunya gitu ya. Nah, itu semua adalah bagian dari latihan. Selanjutnya untuk kelompok C, menyapu dan memakai sepatu ya. Sepatunya bisa yang ini Bun, yang pakai velcro. Oke, saya lanjutkan ya Bun, mohon maaf. Tersedak. Nah, jadi untuk sepatunya kalau bisa ajari anak untuk mandiri ya, memakai sepatu sendiri. Ini bagian dari aplikasi latihan ya. Udah dilatih tentang penguatan otot, baik dari punggungnya atau kontrol posturalnya, lengannya, jari-jarinya. Coba kuat nggak ya? Nah, mungkin sedikit ada perubahan. Oh, ini semakin kuat, Bun, untuk tangannya, semakin apa untuk memasukkan ke dalam lubang, tali ke dalam lubang itu sudah mulai lancar gitu ya. Contohnya ini contoh aja. Nah, itu berarti bagus terperbaiki gitu ya. Nah, terkait dengan keimanan, nanti silahkan bagi yang Muslim tetap membacakan surah-surah pendek, gitu ya. Terus menanamkan adab, baik adab sebelum tidur, adab sebelum makan, sesudah makan, setelah apa namanya mau naik kendaraan, gitu ya. Nah, itu bisa diajarkan sejak didisiplinkan ya supaya membentuk karakter yang baik begitu. Ya, ini sama ya antara A, B dan C sama gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan ya, masih ada pertanyaan. Oke, ini dari Bunda Dwi. Aktivitas fungsional menurut Nisa itu paling susah, Bun. Iya, 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 Mak. Karena memang Nisa tahapannya belum sampai pada aktivitas fungsional, Bun, ya. Jadi masih tarafnya masih di sensory diet, perbaikan sistem sensorinya. Jadi belum
bisa mungkin nih masih agak sangat kesulitan ya ketika mau dilatih aktivitas fungsional ya. Nah, nanti untuk di bulan habis ini ya, habis ini bulan apa ya? Bulan Oktober November kan libur ya, pengendapan ya. Nah, nanti silahkan Bunda mengulang-ulang kembali, merefresh kembali ilmu-ilmu yang sudah pernah didapatkan, mungkin mengulang kembali latihan-latihan sebelumnya, begitu ya. Nah, kalau sudah sering latihan, nanti juga boleh juga untuk konsultasi, gitu ya. Baru di bulan Desember Januari, Februari ya 3 bulan kedua nanti mulai fokus pada kemampuan masing-masing ya. Contohnya kalau Nisa, Nisa ini tarafnya masih sensori diet. Jadi nanti tugasnya tidak saya berikan seperti menyapu, terus apa ya, memakai baju itu belum sampai di situ gitu ya. Masih di kayak merangkak, main eh, apa namanya badminton statis, skateboard, terus ya segala macam aktivitas yang bisa dilakukan untuk mematangkan sistem sensorinya ya. Belum sampai pada aktivitas fungsionalnya. Jadi secara individual ya itu berbeda antara satu dan yang lain, tapi juga ada yang sama juga karena kemampuannya kalau sama kemungkinan besar juga aktivitasnya juga hampir-hampir sama gitu ya. Tapi sesuai dengan kemampuan anak begitu ya. Itu di semester kedua nanti insya Allah gitu ya. Nah, eh, jadi kalau misalkan Bunda Dwi belum melatihkan yang fungsionalnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau melatih kan lebih bagus gitu ya. Kayak misalkan memakai baju sendiri, membiasakan yang baik gitu ya, mandiri maksudnya makan sendiri, menyingkirkan tempat makan ke wastafel sendiri, mengambil minum sendiri. Nah, membiasakan gitu ya. Nah, itu juga lebih bagus ya. Oke, begitu ya, Bun. Eh, dari Bunda Jatuh. Oh, pantesan mainan dulu ternyata brown gitu ya. Iya, benar, benar, benar. Mainan-mainan dulu yang maksudnya permainan atau aktivitas gitu ya, Langsung yang saya berikan gitu ya, atau gimana, Bun? takut seperti Oh, engklek, patali gitu, Miss. Kayak oh, gitu-gitu. maksudnya permainan tradisional. Iya, betul. Ya, Oh, betul, Bu. Iya. Jadi permainan-permainan tradisional yang zaman dulu itu bagus Bun untuk mendukung ya, mendukung, menyupport, menyupport apa namanya eh, sistem sensorinya gitu ya, mematangkan ya, entah itu mainan apa namanya kayak eh, apa namanya lompat tali ya, termasuk juga engklek gitu ya, atau egrang gitu ya. Egrang itu kan pakai bambu itu ya, Bun. Terus main kejar-kejaran, mainan di atas jerami, masuk ke dalam sawah atau cari ikan gitu ya. Terus berjalan di pematang sawah. Nah, itu bagus atau main masak-masakan, bikin tenda-tendaan, bikin rumah-rumahan. Nah, itu malah perkembangan anak semakin bagus ya, dia matang gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah beralih gitu ya. Zamannya zaman digital. Jadi semuanya bisa dikerjakan menggunakan eh, gadget ya. Masih main masak-masakan di gadget, main sepak bola di gadget. Ya, main game apa namanya yang harusnya fisiknya bagus gitu ya. Menendang bola, berlari itu kan bagus ya. Tapi karena mainnya di HP, mainnya di eh, pad ya, iPad ya, ya jadinya apa yang bekerja jari jemarinya aja yang bekerja nggak jadi sehat malah ya seperti itu. Eh,
Oke, selanjutnya ya. Styrofoam tebal ya Bun, pengganti pelepah pisang. Ya, boleh, 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 boleh. Ya. Merangkai karet gelang bukan masukkan ke dalam pasak ya Bun. Buka, itu juga kalau punya ya boleh ya. Tetapi merangkai karet gelang kayak yang dipakai buat lompat tali zaman dulu itu loh Bun, dirangkai-rangkai gitu ya. Ya nanti bisa saya bukan apa share juga ya videonya. Nah, yang seperti loncat tali itu betul, 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 betul. Ya. Pun untuk masuk mulut kan ada menilap ya, menilap telinga. Manfaatnya apapun. Ya, kalau di telinga ini ada saraf-saraf ya, Bun ya. Ada saraf-saraf yang terkait dengan eh, apa namanya? Sensitivitas gitu ya. Entah itu eh, waktu berbicara ataupun vestibularnya kan. Telinga bagian luar itu juga menjadi reseptor gitu ya dari vestibularnya. Nah, biasanya anak-anak yang dia sangat sensitif dengan telinganya ya, dia masih juga kesulitan gitu ya untuk vestibularnya gitu Bun. Dan ada titik-titik saraf di situ ya, kayak misalkan nanti Bunda sedikit mengetahui ya, kalau saya cuma sedikit ya mengetahui tentang akupunktur gitu ya, itu kan ada titik-titik di telinga kita itu ya menjadi eh, pusat untuk saraf gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai juga gitu ya, untuk memijat ya ataupun memberikan sedikit tekanan pada telinga atau daun telinganya si anak gitu ya. Yes, ya seperti engklek lompat tali gitu ya Bun. Nah, nanti saya share juga nggak apa-apa terkait dengan ini Bun, apa latihan zaman dahulu, latihan atau bukan latihan ya, apa permainan tradisional ya, yang mungkin di generasi saya itu masih jadi tren gitu ya. Nah, banyak ya Bun, permainan zaman dulu itu yang mendukung ya untuk perkembangan anak ya. Jadi jarang ya dijumpai anak-anak autis, anak-anak yang apa namanya gangguan tumbuh kembang lain ya karena fisik motoriknya terlatih gitu ya. Anak yang sering main di luar ya contohnya main sepak bola itu kan semuanya ceria gitu ya, ketawa, interaksi sama temennya gitu ya, nggak ada yang sedih gitu ya, sedih kalau kalah gitu ya mungkin ya. Tapi kalau anak-anak yang suka lihat gadget ya bahkan sampai larut malam, dia kan mudah tantrum, cepet emosi gitu ya, nggak bisa mentolerir kesalahan ya, begitu kecewa langsung nangis, tidak bisa kecewa sedikit nggak boleh, nggak bisa. Langsung emosi, langsung nangis, langsung tantrum. Nah, jadi sangat riwi, sangat riskan, sangat sensitif ya. Kurang bisa mengontrol dirinya juga gitu ya. Nah, itu akibat dari ketidakmatangan ya sensori motornya yang bisa sampai akibatnya ya kayak gitu tadi pun mudah marah, speech delay, sulit mengontrol dirinya, sulit meregulasi dirinya. Nah, itu dampak dari yang kita pelajari barusan, gitu ya, Bun. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan eh, apa materi ataupun dengan latihan. Silahkan, monggo. Saya Nggak ada? Bun, ada Oh, Bun. ada. Ya, silahkan, Bun. Ya. Iya, untuk meme Bun, kalau lempar tangkap bolanya di tembok itu dia eh, pemahamannya dia jarak antara tembok dengan meme dia udah paham. Jadi kalau saya suruh dia agak menjauh, berarti dia lemparnya kan agak lebih lebih kencang. Nanti saya Iya. udah hitungan 5, saya majuin dia maju lebih dekat dengan tembok. Oh, dia ngelemparnya lebih pelan. Jadi dia udah paham tuh jaraknya seberapa, kekuatan tangannya harus seberapa. Tapi untuk lempar yang ke lantai itu sampai sekarang dia belum paham, Bun. Kalau lempar tangkap lagi. Ngelemparnya dia udah bisa ke bawah, tapi nangkepnya lagi dia belum paham. Kayak mana ya, Bun, cara apa yang harus di stepnya apa dulu supaya dia bisa ngerti gitu.
Iya, nggih. Sebetulnya prinsipnya hampir sama ya, Bun, saat Bunda melatihkan yang melempar ke tembok gitu ya. Yang melempar ke tembok itu biasanya kalau meme pakai pantulan dulu ya, Bun? Pantulan sekali di lantai baru ditangkap gitu ya? Iya, kalau langsung dia nggak bisa, Bun. Oh iya. Nah, mungkin itu yang menjadi kesulitan bagi meme. Kalau langsung itu loh yang menjadi dia kan kayaknya belum begitu siap gitu ya kalau langsung gitu ya, terlalu cepat bagi dia ya. Jadi harus ada pantulan. Kalau ke tembok kan bisa mantul ke Hmm. lantai dulu baru dia tangkap. Jadi ada jeda sedikit untuk dia Mm-mm. persiapan. Nah, itu ya. Nah, kalau di lantai ini begitu dijatuhkan lempar ke bawah kan langsung mantul dia dan nggak bisa mantul lagi. Kalau Iya, mantul iya. lagi nanti jatuh gitu ya bolanya. Nah, Heeh. jadi mungkin step yang itu hilang. Maksudnya tidak bisa, dia belum bisa lebih cepat lagi untuk mempersiapkan dirinya. Dia berharap ada pantulan sekali lagi biar dia persiapan untuk nangkep gitu ya. Mungkin anggapannya begitu. Jadi langsung ditangkapkan aja, Bun. Begitu dia lempar, tangkap. Instruksi yang kita berikan gitu, lempar, tangkap. Jadi kita pun juga berusaha biar anak itu sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Oh, tangkap berarti harus cepat gitu ya, tidak ada jeda seperti yang di tembok. Kalau di tembok masih ada tangkap, lempar, jeduk, tangkap gitu ya. Lempar, jeduk, tangkap. Nah, masih ada jedanya. Tapi kalau untuk di lantai ini yang kayak dribble gitu ya, cuma lempar langsung tangkap, nggak ada jeduk sekali lagi kan nggak ada. Nah bagi itu mungkin yang menjadikan meme itu masih kesulitan gitu ya untuk cepat menangkapnya dan persepsinya masih sulit untuk memahami bahwa ini langsung ditangkap, langsung cepat gerakannya. Nah, dan nanti untuk latihannya seperti tadi Bunda mengajarkan sambil juga ngomong langsung gitu ya. Jadi Bunda di belakangnya meme pas sambil memperagakan ya, memegang tangannya meme, lempar ke bawah. Jadi ada instruksi juga, lempar ke bawah tangkap, lempar ke tangkap. Ya, jadi dengan kita memberikan instruksi itu kan memberikan stimulasi secara auditori juga gitu ya. Sehingga semakin banyak input sensori yang dia dapatkan, entah itu dia dari visualnya, dari gerakannya, yaitu vestibularnya, dari auditorinya, dia akan semakin mudah mencerna eh, maksudnya begitu. Tentu diimbangi dengan latihan-latihan yang lain. Paham ya, Bun? Jadi Iya, iya, Bun. latihannya lemparnya ke bawah gitu ya. Lempar sambil kita peragakan, sambil kita pegang tangannya anak. Bunda berada di belakangnya, lempar, tangkap gitu ya, seperti itu. Biar meme Jadi, Bun, berusaha selama menyesuaikan. selama Hmm. dia belum mampu sendiri, maka selama itu saya harus pegang terus tangannya ya, Bun. Iya, pegang, tapi nanti sesekali Bunda bisa ngecek Dicoba. ya. Mm-mm. Dilepas sedikit gitu ya. Jadi sambil dicek supaya si anak itu bisa belajar. Misalkan Bunda membantu sampai hitungan kelima. Lempar, tangkap sambil instruksinya diteruskan, maksudnya dikeraskan gitu ya. Apa namanya? Ditegaskan gitu instruksinya biar meme berusaha menyesuaikan antara gerakan dengan instruksi gitu ya. Terus habis itu Bunda mulai lepas pelan-pelan tangan Bunda ya maksudnya dilepas. Lempar, tangkap. Bisa nggak? Oh, kalau masih belum bisa, oh berarti memang belum siap. Jadi ada tarik ulur, ada trial errornya di situ supaya anak belajar juga gitu ya. Oh kok yang awalnya dibantu sama ibu kok apa namanya bisa terus, tapi setelah nggak dibantu kok lepas. Oh berarti ada yang salah di sini. Nah itu adalah proses berpikir anak supaya dia melakukan kesalahan itu menjadi pelajaran bagi anak untuk berpikir lagi. Ini aku harus apa ya? Nah seperti itu. Gitu ya Bun. Oke, Bun. Hmm. Cukup, Bun. Makasih, Bun. Iya sama-sama. Ada lagi?
Cukup ya. Nggih, mudah-mudahan nanti Bunda bisa mengerjakan maksimal ya Bun untuk latihannya ya. Silakan disetorkan tugasnya biar saya bisa evaluasi, biar saya bisa memberi masukan gitu ya. Nanti mohon maaf kalau sedikit slow, nggak apa-apa, tapi tetap saya berikan evaluasi ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kita di malam hari ini cukup sekian ya. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan dan saya harap semuanya sudah jelas ya Bun untuk materi ataupun tugasnya. Tinggal pelaksanaannya silahkan dimaksimalkan. Kalau sekiranya anak kecapean ya eh, di stop dulu biar diberikan jeda istirahat ya. Jangan sampai diforsir ya sehingga dia mendapati overstimulasi dan sambil juga berdoa jangan lupa ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan kebaikan ya untuk anak dan untuk kita sendiri sebagai orang tuanya. Jangan sampai kita menyesal saat anak sudah sulit diatur, saat anak sudah besar, sudah dewasa gitu ya. Tapi kita belum melakukan apa-apa ya yang untuk anak. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kita. Oh, lagi ya. Ya, oke. Ya. Mungkin cukup sekian ya Bun untuk materi kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama-sama Bu.